Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ulfim Fidah NIM 1952111023, Vinda Ardian Novita NIM 1952111037, Rizky Rofi Hasanah NIM 1952111140, Arya Panji Rahmanah NIM 1952111156, Hanifah Nur Adilah NIM 1952111160 dari kelas MBS 6I akan menjelaskan tentang materi obligasi pada mata kuliah pasar modal. Baik, yang pertama pengertian obligasi. Obligasi atau bond adalah sekuritas berpendapatan tetap atau fixed income securities yang diterbitkan sehubungan dengan perjanjian hutang. Pada pengertian lain, obligasi disebut dengan surat tanda bukti hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegangnya dengan imbalan bunga sejumlah tertentu. Selain itu, menurut Husaini dan Saiful dalam sebuah jurnal menyatakan bahwa obligasi merupakan sertifikat bukti hutang yang dikeluarkan oleh suatu perseroan terbatas atau institusi tertentu baik pemerintah maupun lembaga lainnya. Selanjutnya, karakteristik sekuritas pendapatan tetap atau fixed income securities. Yang pertama, ada surat berharga yang mempunyai ketentuan hukum. Yang kedua, memiliki jangka waktu tertentu atau masa jatuh tempo. Yang ketiga, memberikan pendapatan tetap secara periodik. Dan yang keempat, ada nilai nominal. Nilai nominal obligasi disebut juga dengan nilai par atau par value, state value, face value atau nilai kopur. Selanjutnya 4 ketentuan yang menjadi daya tarik obligasi. Yang pertama, emiten membayar bunga dalam jumlah tertentu yang dibayar secara regular. Selanjutnya 4 ketentuan yang menjadi daya tarik obligasi. Yang pertama, emiten membayar bunga dalam jumlah tertentu yang dibayar secara reguler. Yang kedua, emiten akan membayar kembali pinjaman tersebut dengan tepat waktu. Yang ketiga, obligasi mempunyai jatuh tempo yang telah ditentukan ketika obligasi habis masanya dan pinjaman harus dibayar penuh pada nilai nominal. Dan yang keempat, tingkat bunga kompetitif dapat dibandingkan dengan keuntungan yang didapat investor dari tempat lain. Selanjutnya, timbulnya hutang jangka panjang. Saat skala operasional perusahaan berkembang atau dalam membangun suatu perusahaan dibutuhkan sejumlah dana. Dana yang diperlukan untuk investasi dalam aktiva tetap yang akan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Sebaliknya diperoleh dari hutang jangka panjang atau dengan menambah modal. Dalam hal ini perusahaan memiliki dua pilihan, yaitu menarik hutang jangka panjang, misalnya obligasi, atau menambah modal sendiri dengan mengeluarkan saham. Ada beberapa kelebihan menarik hutang jangka panjang melalui obligasi dibanding menambah modal sendiri dengan mengeluarkan saham. Keuntungan dan kekurangan obligasi. Keuntungan menarik obligasi bagi perusahaan antara lain yang pertama, pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara dalam kebijakan perusahaan sehingga tidak mempengaruhi manajemen perusahaan. Yang kedua, bunga obligasi mungkin lebih rendah dibanding dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham. Yang ketiga, bunga merupakan biaya yang dibebankan pada perusahaan yang dapat mengurangi kewajiban pajak, sedangkan pada saham dividen adalah pembagian laba yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Nah, di sisi lain, keuntungan obligasi bagi perusahaan itu juga dapat menjadi kelemahan bagi pemegang obligasi karena pemegang obligasi tidak memiliki hak suara dalam ikut campur tangan dalam manajemen perusahaan. Dan juga bunga obligasi yang diperoleh itu mungkin dapat lebih rendah daripada dividen pada saham. Sebaliknya juga terdapat hal yang kurang menguntungkan bagi perusahaan dalam obligasi, antara lain yang pertama, bunga obligasi itu adalah beban tetap baik ketika perusahaan itu dalam keadaan laba ataupun mengalami kerugian. Yang kedua, jika perusahaan tidak mampu membayar obligasi yang jatuh tempo, pemegang obligasi tetap memiliki hak untuk menuntut pengembalian obligasi, sedangkan pemegang saham
itu tidak memiliki hak karena dalam saham, pemegang saham itu adalah pemilik perusahaan yang turut bertanggung jawab menanggung resiko kerugian perusahaan. Akan tetapi di sisi lain, kelemahan dari obligasi bagi perusahaan itu merupakan keuntungan bagi pemegang obligasi. Seperti halnya pemegang obligasi dapat menuntut perusahaan dalam pengembalian obligasi, baik perusahaan itu dalam keadaan laba ataupun mengalami kerugian. Strategi memilih tingkat risiko investasi obligasi. Investor obligasi bisa menggunakan salah satu dari 3 strategi manajemen portofolio berikut yang sesuai dengan tingkat risiko yang berani mereka tanggung. Yang pertama ada strategi pasif, buy and hold. Strategi ini berupa kegiatan membeli dan memegang suatu obligasi hingga jatuh tempo dan kemudian menginvestasikan kembali penerimaan kas dari pelunasan obligasi tersebut dalam obligasi yang sejenis. Dengan memegang obligasi hingga jatuh tempo, investor tidak akan terpengaruh oleh perubahan nilai obligasi yang disebabkan oleh berubahnya suku bunga bank. Investor yang beranggapan bahwa obligasi adalah investasi yang aman dengan cash flow yang bisa diperkirakan dan perusahaan harga tidak terlalu besar, sangat cocok dengan strategi buy and hold ini. Dalam perspektif jangka panjang, tujuan mereka adalah suatu hasil yang bisa melebihi tingkat inflasi dengan resiko suku bunga yang minimum. Oleh karena itu, obligasi yang dipilih adalah obligasi yang menawarkan bunga tertinggi untuk jangka waktu tertentu dengan memperhatikan segi keamanan atau resiko default dan dari segi perusahaan terhadap obligasi yang dikeluarkan. Penekanan terhadap segi keamanan dari kesinambungan penerima inilah yang menyebabkan hasil yang diterima investor relatif rendah. Investor ingin menekan risiko sekecil mungkin untuk memperoleh hasil yang lebih besar daripada tingkat inflasi. Yang kedua, strategi semi-aktif, immunization. Immunization merupakan strategi hybrid yang mempunyai baik elemen pasif maupun aktif. Investor yang menginginkan tingkat yang tinggi terhadap akumulasi hasil dalam periode tertentu di masa yang akan datang cocok menggunakan strategi ini. Beberapa investor tidak ingin melakukan perdagangan atas dasar perkiraan suku bunga, tetapi hanya ingin kepastian mendapat hasil tertentu selama periode investasi yang diinginkan. Masalahnya, ketika suku bunga bank berubah, harga obligasi dan tingkat reinvestasi juga berubah. Tetapi untungnya, keduanya bekerja berlawanan arah. Ketika suku bunga turun, harga obligasi akan naik dan tingkat reinvestasi turun karena adanya hubungan yang berlawanan antara risiko suku bunga risiko reinvestasi. Maka dapatlah dilakukan imunisasi dengan cara menyeimbangkan kedua risiko tersebut sedemikian rupa agar keduanya bisa saling menghilangkan. Keseimbangan akan terjadi ketika durasi dari portofolio sama dengan horizon investasi. Jadi, seorang investor yang horizon investasinya 5 tahun harus mencari kombinasi dari jatuh tempo dan yang akan menghasilkan durasi sekitar 5 tahun. Bukannya mencari obligasi yang jatuh temponya 5 tahun agar perubahan suku bunga di pasar tidak berpengaruh terhadap rencana pendapatannya. Dan yang terakhir ada strategi aktif. Bagi investor yang ingin memperoleh kemungkinan mendapatkan hasil yang tertinggi, maka strategi aktif ini memberi kesempatan yang terbesar untuk memperolehnya. Tentunya dengan resiko yang lebih besar pula, ada beberapa strategi aktif yang dapat dipilih. Namun ada 2 yang terpenting, yaitu strategi antisipasi suku bunga dan strategi analisis penilaian. Yang pertama, strategi antisipasi. Strategi antisipasi suku bunga mungkin merupakan strategi yang paling beresiko karena tergantung pada peramalan yang tidak pasti tentang perilaku suku bunga di masa yang akan datang. Tujuannya adalah untuk melindungi investasi ketika suku bunga diperkirakan naik dan mendapatkan capital gain ketika suku bunga diperkirakan turun. Tujuan ini biasanya dicapai dengan merubah struktur jatuh tempo atau durasi dari portofolio. Jika suku bunga diperkirakan turun, jatuh temponya ditambah. Dalam strategi ini, jika telah diputuskan untuk memperpendek durasi untuk melindungi investasi, maka hilanglah kesempatan untuk memperoleh capital gain. Demikian juga jika durasi diperpanjang sebagai antisipasi penurunan suku bunga, maka tindakan ini juga sangat berisiko karena jika yang terjadi sebaliknya suku bunga naik, maka akan hilanglah kesempatan untuk mendapatkan obligasi yang memberi kupon yang lebih tinggi. Yang kedua, strategi analisis penilaian.
Dengan menggunakan metode ini, investor dapat memilih obligasi berdasarkan nilai intrinsiknya. Hasil perhitungan nilai intrinsik dibandingkan dengan harga obligasi di pasar. Jika harga pasar lebih tinggi daripada nilai intrinsik, berarti obligasi tersebut overvalue. Sebaliknya, jika harga pasar lebih rendah daripada nilai intrinsik, maka obligasi undervalue. Berdasarkan hasil analisis tersebut, investor dapat membeli obligasi yang undervalue karena diharapkan akan naik. Dengan demikian akan diperoleh capital gain. Sebaliknya, investor dapat menjual atau menghindari obligasi yang overvalue. Tahapan transaksi obligasi. Yang pertama, membuka rekening. Tahap awal yang harus dilakukan dalam proses transaksi obligasi adalah memilih perusahaan sekuritas yang memiliki divisi fixed income yang menangani pembelian dan penjualan obligasi. Pilih perusahaan dengan pengalaman, tim yang solid baik trader atau dealer, ataupun riset serta VE yang kompetitif. Dengan membuka rekening, Anda bisa mendapatkan informasi perkembangan dan perdagangan obligasi setiap saat, sehingga Anda mendapatkan pengetahuan pergerakan pasar obligasi secara akurat dan aktual. Yang kedua, pahami produk obligasi. Pada tahap ini, investor dianjurkan untuk mempelajari seluk-beluk informasi yang dibutuhkan mengenai obligasi, baik mengenai investasinya sendiri, potensi resiko yang terkandung maupun potensi keuangannya. Hal ini dapat diperoleh dengan mempelajarinya secara mandiri. Bertanya kepada bagian riset perusahaan sekuritas di mana Anda membuka rekening atau melalui internet. Dengan mempelajari instrumen obligasi secara lengkap, diharapkan investor mengenal investasi tersebut dengan baik sehingga mempermudah pengambilan keputusan investasi. Mempelajari instrumen di mana Anda ingin menempatkan investasi akan memberikan manfaat maksimal dalam mencapai rencana yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah lakukan analisis. Analisis dilakukan agar keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu kestabilan pendapatan, aspek-aspek yang dibutuhkan seperti kupon, jangka waktu, nilai penerbitan, dan peringkat. Latar belakang serta profil penerbit juga menjadi pertimbangan sendiri. Dengan informasi yang lengkap, diharapkan keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar. Dianjurkan untuk membandingkan antara obligasi sejenis. Yang keempat, ada memberikan amanat beli. Setelah melalui analisis, Anda memperoleh jenis obligasi yang ingin dibeli. Tahap selanjutnya adalah memberikan amanat pembelian kepada trader atau broker obligasi yang telah kita pilih. Pihak trader akan melakukan pembelian obligasi sesuai dengan jenis serta harga yang diinginkan. Dan yang terakhir ada siapkan dana. Membeli obligasi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Satuan pembelian obligasi biasanya bernilai Rp 1 miliar, sehingga sulit bagi investor individu untuk dapat ikut berinvestasi dalam obligasi. Namun, ada juga yang menawarkan satuan bernilai Rp 50 juta atau 100 juta setelah amanat pembelian diajukan. Sebaliknya, dana tersebut sudah dialokasikan. Jangan sampai Anda dikenakan penalti karena keterlambatan dalam pembayaran. Selain itu, penempatan dana tunai yang serba mendadak mungkin bisa mengganggu kelancaran aliran arus kas keuangan Anda dan keluarga. Hal-hal yang mempengaruhi harga obligasi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi harga obligasi, yaitu yang pertama, nominal, yaitu harga obligasi sebagaimana pada waktu penerbitan. Yang kedua, tingkat bunga, yaitu tingkat bunga yang umum berlaku dalam masyarakat sebagai pembanding kupon bunga obligasi. Yang ketiga, periode pembayaran bunga, yaitu periode waktu di mana penerbit melakukan pembayaran kupon, biasanya 3 bulan atau 6 bulanan. Dan yang terakhir ada jangka waktu jatuh tempo, yaitu jangka waktu sejak obligasi diterbitkan sampai dilunasi oleh penerbitnya. D. Jenis-jenis pasar obligasi. Terdapat 2 jenis, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer merupakan tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan. Salah satu persyaratan ketentuan pasar modal, obligasi harus dicatatkan di bursa efek untuk dapat ditawarkan kepada masyarakat. Sedangkan pasar sekunder merupakan tempat diperdagangkannya obligasi setelah diterbitkan dan tercatat di bursa efek. Perdagangan obligasi akan dilakukan di pasar sekunder. E. Jenis-jenis obligasi. Menurut Sharon Wright dalam bukunya yang berjudul Getting Started in Bonds, terdapat beberapa jenis obligasi yang diketahui secara umum, antara lain yang pertama, municipal bonds, obligasi yang diterbitkan oleh negara, kota, atau pemerintah daerah.
Obligasi ini pada umumnya dikenal sebagai obligasi yang bebas pajak atau tax exempt. Yang kedua, corporate bonds. Obligasi yang diterbitkan oleh bank, institusi keuangan bukan bank, perusahaan pemerintah atau perusahaan swasta dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing. Yang ketiga, mortgage-backed bonds. Obligasi yang dijamin oleh kepemilikan aset properti atau barang berharga. Apabila terjadi default, pemegang obligasi ini dapat menjual properti yang menjadi jaminan bonds tersebut. Yang keempat, international bonds. Obligasi yang diterbitkan oleh negara yang selanjutnya akan dijual ke negara lain atau perusahaan asing. Dengan melakukan pasar obligasi internasional dapat menjadi potensi negara untuk berkembang karena banyaknya issuer yang ingin menjangkau lebih banyak investor yang mampu obligasi dengan nilai lebih tinggi. Yang terakhir ada convertible bonds. Biasanya disebut sebagai obligasi hybrid karena sewaktu-waktu dapat dikonversikan menjadi saham biasa atau common stock dari perusahaan penerbit obligasi. Pada obligasi ini, rasio konversi sudah ditentukan di awal penerbitan obligasi. F. Aspek pajak obligasi. Terdapat dua jenis aspek pajak yang mempengaruhi obligasi. Yang pertama, obligasi dengan kupon atau interest-bearing bond. Pada konsepnya, apabila bunga akan dikenakan pajak penghasilan dengan tarif 20% dari jumlah bruto bunga, maka sesuai dengan masa kepemilikan atau biasa disebut holding period. Yang kedua, obligasi tanpa bunga atau zero coupon bond. Berbeda dengan konsep obligasi dengan kupon, obligasi tanpa bunga hanya akan diskontonya saja yang dikenakan pajak penghasilan, yaitu sebesar 15% dari selisih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi di atas harga perolehan obligasi. G. Potensi resiko yang dihadapi oleh para investor dalam obligasi. Nah, hal ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, risiko inflasi. Risiko inflasi yaitu risiko yang harus dihadapi oleh para investor karena adanya potensi kenaikan inflasi sehingga dikhawatirkan akan menurunkan daya beli obligasi. Yang kedua yaitu risiko likuiditas. Maksudnya yaitu risiko ini perlu diperhatikan oleh para investor yang tidak berencana memegang obligasi sehingga jatuh tempo. Yang ketiga yaitu risiko investasi kembali. Risiko yang muncul akibat bunga yang diterima oleh para investor hanya dapat diinvestasikan kembali pada tingkat yang lebih rendah daripada expected return atau pengembalian kembali. Potensi risiko yang dihadapi oleh para investor dalam obligasi yang keempat yaitu risiko pembayaran. Penerbit tidak mampu membayar bunga atau pokok obligasi. Yang kelima yaitu resiko perubahan tingkat suku bunga. Resiko yang muncul akibat pergerakan suku bunga sehingga mempengaruhi nilai obligasi. Yang keenam, resiko pelunasan, yaitu resiko yang timbul akibat menarik kembali seluruh atau sebagian obligasi sebelum jatuh tempo. Dan yang terakhir yaitu resiko perubahan kurs valuta asing, yaitu resiko yang timbul akibat perubahan nilai tukar apabila obligasi diterbitkan menggunakan mata uang asing. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf dan semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.